Pak Dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji surat Al-Furqan ayat 23 dan seterusnya. Di ayat 22 Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir itu, orang musyrik, ketika mereka minta bertemu malaikat, dikabarkan oleh Allah bahwa ketika mereka nanti kalau ketemu malaikat itu la busro, tidak ada kabar gembira. Kalau ketemu malaikat itu tidak ada kabar gembira. Artinya azab pasti datang pada mereka, kepada orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat dosa. Karena itu nanti orang-orang yang mujrimin yang berbuat dosa itu akan mengatakan hijron mahjuro. Hijron mahjuro itu artinya mereka meminta pertolongan kepada malaikat supaya Allah memberikan pertolongan, dan itu tidak akan terjadi. Lalu apa amalan mereka di hadapan Allah? Di ayat 23 Allah menyatakan waqadimna ila ma amilu, dan kami hadapi segala amal mereka itu min amalin, dari apa yang mereka kerjakan, faja'alnahu, maka kami jadikan amalan mereka itu haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ini amalan orang-orang yang kufur atau orang-orang yang musyrik, bagaikan debu yang berterbangan. Para bapak dan ibu saudara sekalian, karena itu tidak ada hasilnya perbuatan orang-orang yang syirik ketika di dunia nanti menghadap Allah ketika dihisab.
Ibnu Katsir memberikan catatan ini akan terjadi di saat menghisap. Allah menghisap amal perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka semua. Pada hambanya nanti akan ada hisap di mahsyar, Bapak Ibu sekalian. Maka Allah memberitahukan bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan memperoleh suatu imbalan. Tidak akan memperoleh. Dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan di dunia itu tidak akan mendapat imbalan. Kalau bahasa sini itu apa? Buruan ya. Kalau buruan bahasa Indonesia itu koyok berburu, upah. Ya, tidak akan dapat upah. Sedangkan apa yang kita lakukan ini harapannya dapat upah. Orang ibadah itu kan ada macam 3. Ada yang pertama itu model tijaro. Model tijaro itu sama dengan berdagang. Dagang itu mencari laba. Ya. Jadi kalau saya berbuat ini labanya sekian, saya berbuat ini labanya sekian. Ada yang model tijaro seperti itu. Jadi ibadah itu saya melakukan ini supaya dapat upah ini. Ada ya? Kita termasuk enggak di dalamnya? Ya. Yang nomor 2 itu ada yang model abdun, hamba, penghambaan. Jadi dia melakukan itu apa yang diperintahkan dilakukan. Kalau enggak melakukan khawatir mendapat siksa. Niku abdun. Jadi model ibadah abdun. Yang nomor 3 itu ada model ibadah yang harur. Harur itu artinya merdeka. Tidak peduli, Bapak. Saya melakukan apa saja tidak peduli. Artinya begini, yang penting ini ada perintah dari Allah dan ada contoh dari Rasul. Saya tidak peduli digaji atau tidak, diberi upah atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting yang diraih, yang dituju adalah bagaimana Allah ridho. Itu yang model ketiga. Jadi kalau kita sudah masuk model ketiga, beribadah itu hanya menginginkan apa? Ridhoan Allah. Biarlah Allah, kalau misalkan kita dimasukkan ke neraka enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho, walaupun dimasukkan neraka enggak apa-apa. Tapi ada enggak yang Allah ridho orang dimasukkan ke neraka? Enggak ada. Kalau Allah ridho itu mesti surga. Jadi itu yang model ibadah hamba Allah itu seperti itu. Orang-orang musyrik tidak. Mereka menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang terus diteruskan olehnya, dianggap itu suatu yang benar. Tuntunannya, mereka mencari tuntunannya itu dari orang tuanya, dari mbahnya, dari bapak-bapaknya yang dulu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka menduga perbuatannya itu dapat menyelamatkan diri mereka. Padahal syarat ibadah itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dipenuhi, ibadah itu pertama tidak dapat nilai.
Yang kedua, ibadah itu tidak diterima kalau syaratnya tidak dipenuhi. Karena itu menurut kaidah usul fikih itu menyebutkan itu. Ada ibadah yang model, ada ibadah yang dinilai, ada model ibadah yang diterima. Yang model ibadah dinilai itu kriterianya, indikasinya itu ialah satu, ikhlas hukum, ikhlasnya yang pertama. Ikhlas lillah, hanya untuk Allah. Terus yang kedua indikasinya atau kriterianya itu ialah wali betigho amardotillah. Yang dicari hanya keridhaan Allah. Jadi yang pertama hanya karena Allah. Yang kedua hanya ingin mendapat ridho Allah. Jadi dia berangkat itu bukan, tidak ada tujuan apa-apa. Tujuannya ingin mendapat ridho Allah. Saya sholat duha, bukan berarti ini aku tak sholat duha, dagangan saya supaya laris. Tidak ada. Saya tak puasa 7 hari karena anak saya sekarang sedang ujian selama 7 hari. Itu namanya tidak mencari ridho Allah itu. Itu karena anak hilang itu Pak, nilainya hilang. Jadi yang pertama kriterianya ibadah yang calon dinilai. Satu, hanya karena Allah. Dua, hanya ingin mendapat ridho Allah. Setelah selesai ibadah, nilainya berapa? Enggak tahu. Enggak tahu nilainya. Tergantung bagaimana orang itu beribadah. Kalau sesuai dengan aturan syariat, misalkan saya tunjukkan sholat misalkan, caranya ruku, caranya itidal, caranya duduk dan seterusnya. Tidak cocok, nilainya 80 sampai 100. Kriterianya sudah dimasukkan, tapi rupanya modelnya gak cocok dengan yang disyariatkan dalam ibadah itu. Bisa aja nilainya 40 Pak Bu. Bisa nilainya 30. Orang model sholat kesusu-susu. Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Nah itu mungkin nilainya 20 nih. Okay. Tapi dia karena Allah. Kriterianya sudah masuk. Karena Allah ingin mendapat ridho Allah. Dapat nilai, yang nilai itu tergantung dari cara melakukan. Terus yang kedua, calon ibadah yang diterima. Calon ibadah yang diterima itu kriterianya ada 2 juga. 1, ikhlas hukum. Dia ikhlas melakukan ibadah itu hanya karena Allah. Yang nomor 2, wa aswabukum. Dia melakukan itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ikut calon diterima, Pak. Kalau dia tidak masuk kriteria ini, gak diterima. Ono wong medhiti ibadah tapi gak diajarkan Rasulullah, ya gak diterima. Enggak pernah diajarkan Rasulullah. Tapi dia melakukan sungguh-sungguh, walaupun sungguh-sungguh tidak diterima. Menurut kaidah usul fikih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lek diterima berarti ada nilai yang tinggi di hadapannya. Besok ada hisabnya itu diterima, berarti wutuh ibadahnya itu. Nah, perbuatan orang kafir itu tidak memenuhi salah satu di antara keduanya itu.
syarat terpenuhinya itu tidak masuk, sehingga lebih jauh dari diterima oleh Allah. Karena itu di ayat ini disebutkan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu, dan kami hadapi segala amal mereka, min amalin, dari apa yang mereka lakukan, faja'alnahu, maka kami jadikan amalnya itu haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan itu bisa diambil enggak? Enggak bisa. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena itu di akhir ayat 23 ini surat Furqan, faja'alnahu haba'am mansura, itu artinya kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Itu seperti sinar matahari yang masuk ke dalam rumah lewat lubang atap itu. Ya, itu kalau masuk ke dalam rumah begini, kita di dalam kamar, ada enggak ini apa? Debu yang kelihatan tuh berterbangan. Nah, seperti itu, Pak Bu. Seperti itu amalnya. Diambil ya gak kena, dijadikan pedoman juga tidak bisa. Kenapa? Karena mereka telah melakukan dari banyak amal dan perbuatan yang menurut dugaan mereka itu benar. Menurut dugaan. Entah? Ini ada surat Al-Baqarah, Pak Bu. Oke. Surat Al-Baqarah di ayat 78. Allah menyatakan gini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Monggo diterjemahkan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Nggih, niki ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah menyatakan mereka itu ya Rasul, di antara mereka, tapi tidak semua ya, di antara mereka itu ada yang buta huruf. Dan terus tidak mengetahui Alkitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu tidak tahu dia. Mereka tidak tahu, tapi menjadi tokoh, menjadi panutan gitu. Lalu kecuali sebagai dongengan bohong belaka. Nah, di sini dongengan bohong. Jadi yang dipunyai itu hanya dongengan dari bapak-bapak mbake biyen ngoten. Terus yang kedua, dan mereka menduga-duga. Kalau saya berbuat begini, harapannya nanti seperti ini. Saya berbuat begini, harapannya seperti ini. Hanya menduga, bukan atas dasar. Kalau Islam tidak. Islam itu berbuat atas dasar, Pak Bu. Ada perintah. Diperintah begini. Terus mengikuti contoh Rasul. Ada contohnya. Jadi ada perintah, ada contohnya. Baru kita berbuat. Kalau kita tidak ada contohnya, tidak ada perintah, walaupun orang satu desa itu melakukan semuanya, jangan ikut. Terus, jangan ikut. Sebab apa? Sudah ditengarai oleh Allah. Okay. Mereka yang kebanyakan dari mereka yang tidak melakukan suatu perbuatan dinilai atau dialamatkan ibadah, yang tidak mengikuti perintah, itu mereka menyesatkan. Contoh ya, di surat 6
Ada ayat 116. Ini ada kalimatnya kan. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Monggo. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. Nah, kalau kamu melok wong-wong kebanyakan di muka bumi ini berbuat demikian, bukan ibadah tapi dialamat-alamatkan seperti ibadah. Kalau kamu mengikuti pada kebanyakan mereka, terus ya Allah ngatakan, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Atas. Mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini yang menyatakan Allah, Bapak. Bukan dongengan ini. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa kok menyesatkan? Kok iso sampai menyesatkan kamu? Kenapa? Nggih. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Di sana, Pak Bu. Hanya yang dilakukan itu persangkaan. Don tadi loh. Menduga-duga. Kira-kira ini bener, kira-kira. Nggih, BBN. BBN apa bebek? Nggih. Kira-kira ngene bener, kira-kira don itu namanya Pak. Persangkaan belaka. Kalau kamu ikuti, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Karena itu kita tidak boleh wis pokoke ngene melok wong-wong melok kabeh. Lho melok kabeh. Melok kabeh iku ana tuntunane apa gak ngoten lho. Nek gak ana tuntunane walaupun ijen ya bener, Bapak. Ngoten. Tapi lek mereka ada tuntunannya, kita masuk. Artinya mengikuti karena sesuai dengan tuntunan. Maka orang-orang kafir itu menurut dugaan mereka benar. Bahkan Rasulullah itu salah, dianggap salah. Contoh ya, di Quran surat ini, tapi ayat 41, ayat 42, surat Furqan. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'asallahu rasula. Ayat 41. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, Nggih, lek mereka itu perhatian kepada kamu. Terus Allah ngeten. mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan. Nggih. Artas diejek. Bentuk ejekannya salah satu di antaranya terus ya Allah Dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul. Nah, Rasulullah loh diomong ngoten Pak Bu, oleh mereka. Padahal Rasulullah itu di atas presiden, di atas raja. Rasulullah itu apa? Rasulnya Allah. Utusan yang menjadikan dunia dan isinya ini. Allah yang maha besar. Ngutus salah seorang jenenge Rasul. Dia aja mbek wong-wong koncone Rasul. Nggih. Koncone sak desane lho. Ngejek. Iki arek jare diangkat dadi Rasul. Muhammad arek kaya ngene ngoten lho, Pak. Ini jenenge diejek, Pak Bu. Nggih. Kan enggak enak nggih. Enggak enak ngoten. Tapi Rasulullah balas boten. Sampai wong muni ngeten. In kadal yudilluna an aliyatina laula an sabarna alaiha. Niki. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita. Loh, ngeten ya. Muhammad itu hampir menyesatkan kita. Kita wong nika, wong musyrik Pak Bu. Wong muni hampir Muhammad itu menyesatkan kita. Menyesatkan dari apa? Dari sembahan-sembahan kita. Oh.
Hampir Muhammad itu menyesatkan kita dari sembahan kita. Seandainya terus ingatkan. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Ngoten Bapak. Umpama awake dhewe gak sabar nyembah ngono, wah disesatkan oleh Muhammad. Sing bener sing ndi lah ngono iki. Nggih. Rasulullah yang benar malah dianggap menyesatkan. Berarti menganggap perbuatannya benar. Menganggap perbuatan benar. Apa yang dilakukan itu dianggap itu yang akan menguntungkan. Ternyata di ayat ini disebutkan wa saufa ya'lamuna khina yarawnal adzaba man adallu sabila. Dan mereka telah akan mengetahui di saat mereka melihat azab. Nah, baru melihat adab mereka akan Siapa yang paling sesat jalannya? Siapa di antara yang sesat jalannya? Rasulullah apa mereka? Nah, itu nanti akan dilihat kapan? Ya nanti kalau sudah meninggal. Yang diceritakan ini Pak Bu, orangnya sudah meninggal. Yang diceritakan ini. Sekarang di alam barzah, umpama kula ngomong ngeten krungu umpama. Ya wah aku diejek ngoten Pak Bu. Umpama krungu tapi gak krungu. Wong kono jerit-jerite ya awake dhewe gak krungu padha. Dan itu sampai sekarang tidak akan pernah berhenti menjerit karena ada siksa kubur. Orang yang diceritakan di ayat ini, mereka sudah mendapatkan siksa kubur sampai sekarang, tidak akan pernah berhenti. Siksa kubur itu tidak berhenti Pak. Walaupun setengah hari nggak berhenti, walaupun 1 jam nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lah hari kiamat itu suwi. Walaupun Rasulullah menyatakan hari kiamat itu sudah dekat. Karena Rasul akhir zaman itu ya Nabi Muhammad itu. Dekatnya itu kalau menurut Allah kan masih jauh menurut kita Pak Bu. Kalau misalkan kurang 1000 tahun, dekat menurut Allah. Tapi jauh menurut kita. 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat lain Allah menyatakan ngeten. Amalan mereka niku. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin. Istaddat bihirrihu fi yaumin asif. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 18. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras. Debu ditiup angin keras. Ya napa? 18 kok Bu. Wong anginnya gak keras ae 18 kok. Kalau sekarang anginnya keras, debu ditiup angin keras, amblas. Enggak berbekas sama sekali. Ambiar enggak. Lalu pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi yang diusahakan di dunia, dia berbuat baik dengan orang lain karena dia kafir. Dia pernah sodako kepada tetangganya karena dia musyrik, matinya syirik. Yang diusahakan di dunia itu tidak dapat mengambil manfaat sama sekali. Nggak ono tek. Orang itu kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, itu Allah menyatakan layah batonna amaluka. Sungguh akan hapus amal perbuatanmu.
Hapus itu berarti hilang. Berarti lek dikek umur 80 tahun terus dia mati sedangkan amalnya habis, rugi enggak? Makanya di akhir ayat itu di surat 39 ayat 65 itu wala takunanna minal khosirin. Wala takunanna minal khosirin itu diterjemahkan bahasa Indonesia surat 39 ayat 65. Nggih. Napa? Niscaya akan hapuslah amalmu. Nggih. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi, Pak. Berarti uripe rugi. Selama sekian tahun gak ono bekasi sama sekali. Lek gak ono bekasi nek kono iku ono nggon loro. Siji surga, siji neraka. Dadi lek wong gak masuk surga ya pasti masuk neraka. Gak ada yang tidak di surga, tidak di neraka, mboten enten. Oke. Lek gak mlebu surga ya mlebu neraka. Ada penduduk namanya A'raf. Penduduk A'raf itu nanti ya nantinya akan masuk surga, juga nantinya akan masuk neraka. Penduduk A'raf niku nggih, niki neraka niki surga. No tengah-tengah ngeten, di atas. A'raf niku kan tinggi artinya. Al-A'raf, surat Al-A'raf itu. Tinggi. Lek kepethuk wong surga, salam nang surga, selamat untuk kamu. Lek kepethuk neraka, nangis Bapak. Dia tidak bisa masuk surga, belum bisa masuk surga, juga belum masuk neraka. Sapa penduduk A'raf niku? Penduduk A'raf niku termasuk wong gendeng niku lho. Orang gila. Gila itu kan macam-macam. Orang gila teko gak bener, orang gila karena percintaannya atau ingin seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita tapi gak ngomong Mbak Bu, gak ngomong. Jadi akhirnya kaget dirabi wong liya gila. Terong diuntir biru. Anake wong dipikir nggih. Ngoten. Kuru. Terus gila. Lek wong ibadah calon nih masuk surga dia. Nggih. Tapi ono wong gila itu karena tombokan. Togel. Karena togel yang dipimpin oleh Sambo. Nggih. Nggih. Pak Bu. Ngoten niku nanti pada akhirnya masuk neraka. Atas. Itu penduduk A'raf. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada lagi di ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 264. Hilangnya suatu amal perbuatan. Kalau itu tadi karena apa? Perumpamaan orang kafir, karena kafir ya. Ya. Karena orang itu kafir, amal perbuatannya koyok debu. Disuruh angin keras. Nggih. Lek sing nika wau ayat 23, karena mereka musyrik hapus hilang. Nah, saiki gak karena musyrik, gak karena kafir. Karena dia berbuat tetapi dia mengucapkan sesuatu dengan perbuatan itu menyakiti orang lain. Itu sama dengan nilainya kafir. Contoh di surat 2 ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Oh. Hai orang-orang yang beriman. Nah niki beriman Bapak. Niki beriman niki.
Terus janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. ono wong iman iku pahala ilang. Nek iku wong kafir jelas wis ilang gak apa-apa wong kanjene kafir. Wong musyrik ablas yo gak. Saiki lho wong iman. Dipesan kali Allah, ojo sampai pahala sedekahmu itu hilang, ojo sampai. Sebab kalau hilang nanti kamu tidak dapat apa-apa. Lah kriteria pahala hilang itu ialah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si perasaan penerima. Nah, niki ada dua ya. Nyebut-nyebut terus menyakiti perasaan. Sing trimo nih lho. Nyakiti perasaan diterima. Contoh ya. Ono arek di sekolahno metu teko sekolah ngelamar pekerjaan diterima. Nek pekerjaan kuno areke jujur segera diangkat oleh pimpinan, ditempatkan di suatu tempat atau didudukkan di kedudukan yang lebih dari yang lain. Berarti ono tunjangan lain. Lah, nek tunjangan lain ada, berarti hasilnya lebih dari yang lain. Proses hidupnya itu lebih cepat baik karena rezekinya lebih. Sing nyekolano niku Bapak Bu, sing nyekolano. Iku sakjane masih gati ngomong nggih. Wong iku padha karo ngingoni anake bojone lek bantu ambek nang anake berarti ngingoni cucune sak mantune pisan. Kalau membantu. Itu pahala terus menerus niku. KTBLC napa KTBLC niku? No, surat sakti ya. Suratnya gak gede mek cilik Pak Bu, gedene ya kira-kira sak HP ngeten niku. Tapi ini unine ngene. Mas tolong arek iki nggawa surat iki sampean trima DKN nang ngene kantor bagian iki. Tanda tangan Direktur Abdul Wahid. Pas Direktur Abdul Wahid. Pak Bu, wong ndelok ayat ini, ndelok lampiran iki ngejer Pak Bu, kalau ndak apa jenenge kalau ndak mendudukkan dia. Padahal dia sudah menjanjikan orang lain. Ini ono KTBLC ini. Waduh, ya apa ya? Tetap Pak Bu dimasukkan ke tempat itu. Artinya surat ini adalah surat sakti. Arek iku kerja nggih. Dadak wis mapan uripe pada suatu ketika ini. Kepethuk. Loh, kamu saya kerja nanti Le. Saya kerja di sana Pak, alhamdulillah. Saya ditempatkan di sini-sini. Oh. Iya, awakmu biyen ya tak sekolahno. Saiki wis oleh kerjaan ngono. Kon gak eling biyen. Bapakmu lho gak iso nyekolahno awakmu. Gak iso nyekolahno awakmu. Iku lek gak tak bantu awakmu gak iso model koyo ngene. Ngono ae kon mbok nyambang-nyambangi aku nggo gedang sak cengket ta. Kacang hijau setengah kilo ta. Ya ora. Lali karo wong sing ngantarno awakmu koyo ngene iki. Pak Bu, niku jenenge napa? Nggih. Menyakiti orang yang diberi sedekah. Habis Pak itu Pak Bu. Hari itu habis. Wis numpuk sak gunung kerinci ngoten, langsung gretek entek sak nisor entek wisan. Habis itu. Atau undat-undat. Ngertos? Undat-undat niku bisa saja seorang laki-laki suami undat-undat istri. Bisa saja istri undat-undat suami. Contoh ya.
Seorang suami sakit Pak Bu. Sakit tipes kan gak boleh gerak banyak. Iya. Oleh dokter gak boleh gerak banyak. Artinya di situ aja, walaupun buang air besar ya di situ aja, buang air kecil ya di situ aja. Lah sing iso ngramut sinten? Istri kan? Istrinya diramut sampai 1 bulan lebih, sampai hampir 2 bulan lah. Ngeramut suaminya dalam sakit tipes itu. Luar biasa ngeramutnya wancane bojone. Ya. Sampai sembuh. Nah, pada suatu ketika namanya rumah tangga Pak Bu, terjadi hang heng hong dang deng dong. Napa niku? Nah, terjadi misunderstanding. Hang heng hong dang deng dong, akhirnya seorang istri muni ngeten. Sampai nilai nggak Mas? 5 tahun yang lalu. Sampai loro tipes. Kok gak tak rambut mate sampean. Pak Bu, sing lanang, ngono dah. Amalan 5 tahun itu sudah naik tinggi itu Pak Bu. Setiap hari kan naik terus. Karena ikhlasnya itu. Hari itu dia omong langsung gredeg tek Pak Bu. Ngawali malih. Sampeyan gak eling ya, sampeyan bendina kerja, mulai karek mangan tok. Sopo sing masak? Sing umbah-umbah soal sampean sopo? Entek Pak Bu. Ganjaran masak, ganjaran umbah-umbah soal entek. Meneh umbah-umbah soal oleh siji maneh. Masak maneh oleh siji maneh. Sing wis dukur mang ambruk pisan. Angel Pak Bu niku Pak Bu. Padahal itu dipesan oleh Allah kepada orang yang beriman. Kan? Berarti dieman awake dhewe, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita sudah pernah membantu, biarlah. Kalau dia menyakiti aku, ya sudah, sakitilah aku. Katanya ngomong gak situ, katanya undat-undat, ditutup. Mulutnya ditutup, katanya undat-undat tutup mana? Dimpet Pak Bu. Woto lek ngono. Tapi betah kira-kira. Angel Pak Bu. Niki teori. Tapi angel. Nggih. Sing lanang ya ngono. Kon biyen gak tak rabi ngono, bapakmu lho dadi apa? Ngire awakmu gak tak rabi ngono. Ya entek ya aniku ganjarane. Gak ono blas ya. Padha ae. Karena itu harus dijaga. Ya apa? Lek kate ngomong elek, sing kira-kira isine undat-undat, ditutup. Ngomong liyane. Apa sih batine undat-undat apa? Apa? Ada labanya? Tidak ada. Tidak ada labanya. Puas. Puas sih. Subhanallah. Wong undat-undat itu puas. Mulai gak tau omong ngono, gak ngerti jarine ngono. Ya wis ngerti sakjane mung ditolong wis suwe iku ngerti sakjane. Lah diomong balak-balik ngono. Ngono lho balak-balik ngomongi Pak Bu. Ya tambah entek terus. Ngawali ae. Berbuat baik lagi oleh maneh situk maneh. Berbuat lagi baik lagi oleh maneh. Numpuk maneh. Halek umure sudah kontraknya habis, enggak dapat apa-apa. Karena itu di sini disebutkan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nomor 2 wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Monggo. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Nah, riya iku ya nilainya padha mek iku, padha. Undat-undat menyakiti hati orang yang disedekahi iku padha karo sama dengan riya. Riya niku berbuat kepingin mendapat sanjungan. Ya. Nomor 2. Dan dia tidak beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Nah, ketika orang itu tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir, ya sama dengan riya tadi. Orang itu kalau tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir, sodakonya hilang. Amal perbuatannya hilang. Hilangnya sama dengan riya, sama dengan nunda-tundat, sama dengan apa? Menyakiti orang yang disukai. Jadi ini sama dengan semua itu. Hilangnya seperti apa? Kama sali sofwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Hilangnya seperti ini. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Nah, batu licin di sini ada tanah. Turab itu diterjemahkan di sini tanah. Tapi asli menurut kamus, Pak Bu, turab itu debu. Betul. Debu nok ndukure batu licin. Di atas batu licin. Bukan kasar, kasar mendelep-mendelep nang jane. Ini licin batunya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Loh, dadak udane terus kerotok. Pertanyaan saya. Orang ini bisa nggak mencegah tidak hilang turabnya ini, debunya? Nggak bisa, Pak Bu. Karena kena hujan deras, ratak, amblas pisan. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Bersih. Lalu mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan, Pak Bu. Jadi yang mereka usahakan karena riya tadi itu bagaikan batu licin ada debunya kena hujan deras. Katanya niki ngeroyok supaya debunya itu tidak hilang. Gak berkuasa, Pak Bu. Hilangnya amal perbuatan yang semestinya mendapat pahala dari Allah tadi karena dia undat-undat. Mau mencegah tidak hilang itu sulit, Pak. Sulitnya seperti batu tadi yang ada debunya kena hujan deras. Berarti begitu hilang, ya sudah hilang. Lah bagaimana amalan saya bagaimana? Ya istighfar aja, muga-muga balik. Muga-muga. Tapi kan muga-muga itu. Enggak ada jaminan kembali, enggak ada. Didoakan muga-muga balik. Tapi kalau sudah menurut ayat ini hilang total, baleni awal. Karena itu hati-hati terhadap amal perbuatan kita ini. Jangan sampai satu riya, jangan sampai satu dua undat-undat, jangan sampai nomor 3 menyakiti orang yang disodakoi. Itu adalah sama dengan orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada hari akhir. Walaupun dia ahli sodakoh nang masyarakat, gak dapat apa-apa. Karena dia tidak beriman. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini sebutan awal ya ayyuhalladzina amanu. Sebutannya, hai orang yang beriman. Tapi yang paling akhir, Allah tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Loh berarti jadi kafir, Pak Bu? Allah tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Siapa? Ya wong sing nang ndukur iku mau. Wong iman ojo sampai habis hilang sedekah karena undat-undat, karena menyakiti hati orang yang disodakoi. Iku koyok wong modele riya, koyok wong modele tidak iman pada Allah dan hari akhir. Hilangnya seperti debu di atas batu licin kena hujan deras.
mereka tidak akan berkuasa menghalau, megang lagi nggak kuasa, hilang. Maka Allah menyatakan orang kafir tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Lah gak enak ayat niki. Ya, gurine lo kafir, ngarepe iman. Hati-hati. Ngeten iki lek gak ngaji yo gak ro. Nggih. Bojone gak dijak gak ero. Oke. Ala wong nek rumah tangga iku kan dulu tukaran iku kok biasa, Pak Bu. Tukaran terus gak wawu ngono ku wis nek ndi-ndi sapa ae iku. Nggih. Bojone presiden, bojone menteri, nggih. Bojone bupati, bojone ustad. Nggih. Bojone mustami, padha ae, Pak Bu, padha. Yang tidak sama itu siapa saja di antaranya itu yang kuat memegang supaya tidak keluar dari mulutnya, yaitu yang nilainya baik. Ngoten lho. Lek awake dhewe soleh ilmu ngeten nuwun sewu. Nek omah jangan sampai terjadi apa? Satu di antara lain undat-undat tadi. Bahaya, Pak Bu. Bahaya. Lek membicarakan mereka di hadapan orang lain, dosa ngono tok, gak sampai entek. Gak sampai habis. Tapi lek nang wong langsung entek. Habis, Pak Bu, enggak ada bekasnya sama sekali. Baik. Ada lagi di surat 24 ayat 39. Amalan orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Surat 24 ayat 39. Dan orang-orang yang kafir. Kafir niki nggih. Jelas nggih, kafir nggih. Terus amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Nah, niki lho. Napa sih fata morgana niku? Kamuflase, nggih. Ada lagi yang mengatakan bayang-bayang. Sepertinya ada itu kalau didatangi enggak ada. Koyo kelemun-kelemun loh, iku kok seperti air, begitu datang enggak ada. Karena itu dijelaskan oleh Allah seperti ini. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Nggih. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Entah sebenarnya. Ini loh Pak Bu, orang kafir itu amalannya itu digambarkan oleh Allah seperti fata morgana. Harapannya gini, saya berbuat itu mesti loh. Mereka itu berharap mendapat kebaikan, mesti. Oh, saya ini pernah ketemu salah seorang, wong iku dulu sodako ini apa ini nasi soto, karena jualan soto itu sering kalau hari Jumat itu diberikan ke PAY sana. Nanti Jumat yang akan datang di PAY sana. Harapannya lek ngekei PAY dapat napa? Nah, dapat tambahan, dapat pahala ngoten. Tapi wong iki lho gak salat, wong iki kafir. Nah, saya tanya, ya terima kasih. Saya kan waktu itu juga dapat. Karena bawa anak PAY waktu itu. Saya dapat dan saya juga ikut makan. Tapi saya nggak terima mangan tok, terus saya takon wonge gitu. Mas,
Jenengan saya lihat setiap Jumat kok memberikan sana. Iya Pak, saya kalau memberi itu 1. Dagangan saya itu laris. Yang beli banyak. Oh, gitu. Terus, lah saya kan juga ingin mendapat nanti kalau sudah mati loh Pak. Loh kok sampean eling mati barang kenal. Kalau sudah mati kan saya ingin dapat. Sampean kok eling mati barang. Loh iya kan orang kalau mati. Rupanya wong iki setengah kafir Pak Bu. Jadi gak kafir plek gitu rupanya setengah kafir. Eling mati barang ini. Jadi wong eling mati tapi ya juga eling dunia. Pak Bu, lek omong sing pertama niku bener. Benerin apa? Di Quran itu sudah dijelaskan. Penjelasannya ngeten. Di surat 11. Oke. Di surat 11 ayat 15. Niki ya. Surat 11 ayat 15. Nah niki. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat 11 ayat 15. Monggo. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Nah, di sini dan perhiasannya. Sapa sing sungguh-sungguh menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, terus ya Allah. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dikai sempurna Pak Bu. Ngerti sempurna? Enggak kurang. Iya, enggak kurang. Ditambah lagi. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Di dunia enggak dirugikan. Dikai sempurna, di dunia tidak dirugikan. Subhanallah. Luar biasa. Ini janji Quran Bapak. Sing sungguh-sungguh mencari keduniaan. Makanya ngene, wong golek pesugihan iku ono Bapak. Ono. Niki contoh ya. Di tahun hampir 90, ya 90 sih. Saya itu ditugaskan dari kota. Dari Mubalek nggih, ditugaskan ke Islamic Center Surabaya 1 minggu. Lah, saya kan juga harus laporan nanti kalau pulang. Dan laporan di sana hasil pelajaran yang di Islamic Center itu. Terus salah satu diantaranya dibawa ke Blitar. Ada beberapa bis Pak, dibawa ke Blitar. Nah, di sana ada kuburannya Mbah Joglo tak salah. Nggih. Sinten? Joglo. Jugo. Di Gunung Kawi, betul. Lah iya betul. Iki sing tau nang Gunung Kawi niki. Nah, artinya ngeten. Di Gunung Kawi sana ada kuburan Mbah Jugo. Saya melihat ke sana, Pak Bu. Ada anggapan gini. Ada tumbuhan gedene sak menten. Wite niku. Jenenge pohon napa? Bunga daru. Bu Ibu roh ini. Bunga daru. Anggapane ngomong ini. Sapa sing kerutuan godhonge bunga tumbuhan daru tadi, dia akan kaya. Wah, saya gawe goro-goro, Pak. Aku tole wong gak ono wong sing wasna kula. Kula jukuk situ, tuk situ. Kula tulisi
soge ngono. Lah wong lah padha ngiyup ten mriku napa nisare Daud niku. Akhirnya kula letakkan ngeten ten pinggir ngeten. Lah kena angin silir obah. Tetak terus roto plek didelok soge ya. Oh, ruwame, Pak. Padahal tulisan kula niku. Kula amati dugi mriku. Terus sebelahnya sana itu ada seperti ngeten iki. Besar ngeten iki, cuma ada 3 sat, 1 2 3. Dikai selambu, Pak Bu. Selambu. Iku ana wong metu nggawa ember gede niku. Wong-wong niku padha ngekeki dhuwit niku blong. Wis gak ndelok piro sing dikekno. Soalnya mereka punya keyakinan ngeten. Lek aku ngekeki dhuwit 10.000 misalkan akan lipat 4 menjadi 40.000. Jadi jenenge dhuwit niku sak ember bawa ngono. Digo mlebu bleng aja lho. Diitung Pak Bu ambek wong-wong. Saya ini termasuk wong ndablek Pak Bu. Anjane kepingin ngoten lho. Sebab nanti hasilnya apa nanti? Itu penelitiannya. Akhirnya saya sana, waduh, iki apa? Aku pengen rono jerone apa ya? Saya nyengit-nyengit minggir tembok ngoten nggih. Minggir srit ngeten. Mlebu bleng mriku. Sing pinggir kene dhewe niku kuburan. Kuburane Mbah Juga niku apa? Niku kuburan sing pinggir mriki. Terus pinggir mriki nggone wong ngitung nggone wong niki nggawe buntelan niki. Buntelan. Sing dibuntel niku kembang. Kembang opo ngono? Sing dibuntel sak mini-mini buntelan kertas. Terus sebelah niku nggone wong ngitung dhuwit. Tapi pinggir pojok kono, kula pinggir kono. Lah aku sret mlebu. Paling aku gak dipenjara, golek konangan gak dipenjara saya. Wong-wong padha wonge ae kok ngono. Begitu saya, kuburan ini gini. Terus saya maju. Masyaallah sap yang pertama tadi, ngitung dhuwit Pak Bu, dhuwit sak ember niku. Mulai semari diitung dhuwite buntelan iki sak ember digo metu. Wong padha njukuk dhewe-dhewe. Kula dhewe nggih njukuk. Kula melok njukuk, aku pin ro kula. Sambil terus begitu nak bis tak buka. Oh boy, kembang Pak. Diguntul kertas gitu. Nah, akhirnya kula konangan ten mriku. Lho, akhirnya melayu kula medal. Medal terus, saya bisa cerita akhirnya. Ini ya termasuk saya ceritakan ini. Gak ono masuk sana Pak Bu, takut Pak Bu. Takut dengan mereka lah tak pikir wong biasa, wong padha wonge ae. Akhirnya begitu, nah saya bisa dari penelitian itu bisa membuat satu laporan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya begitu keluar dari pendopo itu ketemu wong mriki Majapahit. Digepuk aku tekan ngguri. Lo sampean ya melok dibane lo. Mati ya. Mateng aku. Astagfirullahaladzim. Waduh, aku dianggap golek pesugihan Pak Bu. Wis wong tak kandhani apa wis gak ngandel belas, wis gak ngandel. Belas gak ngandel. Nggih. Digepuk kok ngguri lho sampean padha ae jare ngono. Allahu Akbar. Wong iki urip saiki jare. Nah itu pengalaman Pak Bu. Jadi wong lek sungguh-sungguh ke sana, ya dikei ya Mbak Allah. Dikei. Ngoten. Cuma ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Kecuali neraka. Gak dapat di akhirat apapun Pak Bu, amal perbuatannya. Tapi di neraka di akhirat. Lalu
Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sing diusahakan di dunia sungguh-sungguh ya sedekah rono, bantuin, lenyap. Lah lenyap uripe selama 80 tahun terus ya Allah. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sia-sia, Pak. Karena itu di dunia ini adalah tempat ujian. Awake dhewe diuji. Seberapa kalau diberi ujian itu. Diuji dunia maksudnya. Seberapa kalau mendapatkan ujian dunia itu. Karena di ayat yang lain, contohnya niki di surat pinten? Surat 7. Oh bukan. Oh ini. Surat 18. Nah, baru konangan ini. Ayat 6. Ayat 7. Surat 18 ayat 7. Allah menyatakan ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Nah, di sini Pak Bu, yang ada di bumi ini semuanya perhiasan. Semuanya perhiasan. Kanggo apa? Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi bumi ini adalah sebagai ujian. Kula panjenengan dihadapkan ke bumi dan perhiasannya, siapa di antara kita ini yang paling baik perbuatannya? Siapa yang paling baik perbuatannya? Itu yang diharapkan oleh Allah. Jadi dunia itu bukan suatu tujuan, tapi dunia sebagai alat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat ini, ayat 23 ya, menjadi renungan kita sehingga kita tidak bisa berbuat yang menentang Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita ini menjadi sarana untuk menuju Allah yang husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok pada hari Kamis tanggal 8 di Masjid Al-Hidayah Gria Permata Meri ada kajian yang diasuh oleh Ustadz Abdul Waqid MM dimulai ba'da maghrib sampai selesai. Saya ulangi, besok pada hari Kamis tanggal 8 di Masjid Al-Hidayah Gria Permata Meri ada kajian yang diasuh oleh Ustadz Abdul Waqid MM dimulai ba'da maghrib sampai selesai. Demikian pengumuman sekaligus sebagai undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.